بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita terakhir sampai ayat 121 ya. Benar Pak Jisa? Kalau tidak salah, nanti benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Masih bercerita tentang Bani Israel ya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Jadi Bani Israel itu min auladi Ya'qub ya. Jadi sebenarnya kalau dirunut ya, itu adalah anak keturunannya Nabi Ya'qub kan gitu. Namun nanti dalam kajian Al-Quran itu tidak hanya auladi Ya'qub ya, yang nanti masuknya ke Yahudi, tetapi juga ke Nasrani ya. Itu nanti dalam tafsirnya begitu. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah. Jadi setelah kita menyimak bagaimana cerita Bani Israel beberapa kali diberikan kenikmatan oleh Allah, namun beberapa kali juga melakukan kemaksiatan atau pengingkaran atau pembangkangan. Nah, ini lagi-lagi Allah masih memberikan kesempatan, kira-kira gitu. Ya Bani Israel, uzkuru, ingatlah ni'mati allati an'amtu alaikum, nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Ya, dalam tafsirnya di sini wa min jumlatin ni'mah at-Taurah. Makanya tadi disebutkan aulad Ya'qub, ini maksudnya orang Yahudi ya, bangsa Yahudi. Jadi mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah berupa kitab Taurat, ya, kitab Taurat. Wa dzikrun ni'mah innama yakunu bi syukriha wa syukriha al-imanu bi jami'i ma fiha. Ya, di antara ingat terhadap nikmat Allah ya bisa dengan mensyukurinya. Itu. Jadi panggilan Allah di ayat 122 ini agar Bani Israel itu bisa muncul lagi syukurnya. Ya, bentuk syukur itu dengan bentuk nikmat itu dengan bersyukur ya. Nah, bentuknya syukur adalah al-imanu bi jami'i ma fiha. Ya, tentu kalau bersyukur mendapatkan nikmat, dalam hal ini mendapatkan Allah berikan Taurat kepada mereka, maka imannya harus beriman terhadap apa yang ada dalam kitab Taurat. Nah, gitu maksudnya ya. Wa min lazimil iman biha, ya, di antara ketentuan beriman di dalam Taurat itu adalah al-imanu bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Sementara dalam Taurat itu ada ketentuan bahwa juga harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Li'anna na'tan nabi min jumlati ma fiha. Ya. Karena di dalam Taurat itu ya sama ya seperti dalam Al-Qur'an, ya harus beriman kepada para nabi. Nah, di antaranya adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah termaktub juga di dalam Taurat. Wa anni faddaltukum, kata Allah, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian. Sudah berjumpa dengan Nabi Musa, ya, diberikan Taurat, tetapi juga masih diberikan kelebihan. Faddaltukum ai bil Islam, ketemu juga dengan agama Islam. Nah, kita kan tidak ketemu, tapi mereka ketemu dua-duanya, kan gitu. Maka Allah seru agar mereka ingat terhadap nikmat yang diberikan Allah. Ya, utamanya mereka sendiri, karena Allah lebihkan faddaltukum 'alal 'alamin, di antara penduduk di muka bumi itu tidak banyak yang seperti mereka, kan gitu. Ay al-mawjudina fi zamanikum. Itu di 122. Ya, intinya bahwa Al-Qur'an itu juga berlaku kepada Bani Israel di waktu itu, ya sampai sekarang. Dan kalau masih sulit, wattaqu yauman, kalau masih belum bisa menerima ketentuan Allah itu, wattaqu, dan takutlah kalian yauman, pada suatu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana di hari itu tidak ada satupun manusia yang bisa selamat dari azabnya Allah. Ya. Wala yaqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'atun wala hum yunsarun. Ya. Tidak hanya itu, tebusan pun tidak diterima. Wala tanfa'uha syafa'atun, dan syafaat itu tidak berlaku. Wala hum yunsarun, dan tidak ada yang bisa menolong. Ya. Jadi mereka Bani Israel ini kalau masih belum bisa menerima terkait dengan ketetapan Allah, ya, kaitannya dengan Nabi, sifat-sifatnya sudah disebutkan di dalam Taurat, dan mereka sudah diberikan kelebihan atas manusia yang lain di muka bumi. Yang lain hanya mendapatkan risalah Islam, dia dapat dua-duanya. Taurat dapat, Al-Quran dapat, maksudnya gitu ya. Taurat dapat, Al-Quran juga dapat. Nah, kita kan hanya dapat Al-Quran saja, Taurat tidak dapat. Ini disebut sebagai faddaltukum 'alal 'alamin. Kalau masih sulit, ya cobalah difikirkan ulang. Apakah tidak takut nanti di suatu hari, di hari kiamat maksudnya, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ya, di hari kiamat itu tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan, tidak ada satupun orang yang bisa selamat, ya, dari azabnya Allah. Tebusan pun tidak ada, pertolongan juga tidak ada. Tidak ada yang menolong. Jadi nanti ini kaitannya dengan ayat la yanfa'u malun wala banun. Ya, kalau doa Nabi Ibrahim yang lain, Rabbi la tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi itu. Jadi nanti kita ini dihisab oleh Allah, ya, per kepala, Pak, ya. Orang per orang gitu ya. Tidak bisa kita minta bantuan yang lain pada saatnya itu, ya. Nah, Bani Israel pun diingatkan oleh Allah agar berfikir ke arah sana. Nah, ayyamna'una mimma yuridullahu bihim yamna'una mimma yuridullahu bihim. Ya, ini ketetapan Allah, ya. Ketetapan Allah sampai di ayat 1, 2, 3. Ini seruannya, khitabnya masih ke Bani Israel. Nah, kalau memang masih tidak bisa, masih sulit untuk menerima, summa dzakarallahu ta'ala qissata Ibrahim. Nah, nanti di ayat 1, 2 berapa ini? 24-nya Allah menyebutkan, ya, Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim, ya. Qissata Ibrahim taubikhan. Jadi cerita ini untuk mencela sebenarnya, tujuannya untuk mencela. Di ahlil milali,
untuk mereka orang-orang yang mengaku beragama, tapi al-mukhalifina, tapi justru mereka menyelisihi ya apa yang ada di dalam kitab sucinya. Wa dzalika li anna Ibrahim ya'tarif bi fadlihi ya jami'ut tawaif qadiman wa haditsan. Kenapa Allah sebutkan Nabi Ibrahim? Ini tafsirnya adalah karena Nabi Ibrahim itu diklaim, Pak. Semua mengklaim, baik yang generasi lama ataupun generasi baru, orde lama atau orde baru, maksudnya apapun keyakinan umat waktu itu, manusia waktu itu, semua mengaku masih ada kaitan dengan Nabi Ibrahim, maksudnya gitu. Ya. Makanya disebutkan di sini, dicontohkannya kisah Ibrahim. Qadiman wa haditsan. Bahkan fal musyrikuna, orang-orang musyrik itu juga sama. Kanu mutasyarrifina. Mereka pun merasa mulia ya, dimuliakan bi annahum min auladi. Bahwa mereka juga keturunan daripada Nabi Ibrahim. Jadi klaimnya itu Nabi Ibrahim semua agama, bahkan orang musyrik pun mengaku keturunan Ibrahim. Wa min sakini haramihi. Ya. Ini maksudnya adalah yang tinggal di Mekah ya, yang tinggal di tanah haramnya. Wa khadimi baitihi, yang menjadi pelayan rumahnya. Wa ahlil kitab, begitu pun ahlul kitab minal yahud wan nasara, dari kalangan bangsa Yahudi dan Nasrani, kanu mutasyarrifina bi annahum min auladi. Jadi mereka sama mengklaim masih keturunan Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim. Fahakallahu ta'ala an Ibrahim alaihissalam. Maka Allah pun menceritakan terkait dengan Nabi Ibrahim umuran ya, beberapa hal tujibu 'alal musyrikin wal yahud wan nasara qabula qali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan Allah menceritakan Nabi Ibrahim ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar bangsa Yahudi ya, Nasrani, bahkan orang musyrikin itu bisa menerima perkataan Nabi Muhammad. Jadi memang masih ada keterkaitan ya, keterkaitan. Wal inqiyadu li syara'ihi, dan mengikuti syariat yang dibawanya. Li'anna ma aujabahu Allah Ta'ala ala Ibrahim, karena sesungguhnya apa yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, ja'a bihi Muhammad, itu juga sama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ka'af'alil hajj wa istiqbalil Ka'bah, ya, seperti halnya melakukan ibadah haji dan menghadap ke Ka'bah. Itu kan semua. Wa fi dzalika hujjatun alaihim, ya, itu menjadi hujjah bagi mereka. Ya, jadi logikanya sebenarnya masuk ya. Semua linear lah, linear. Bahwa kenapa kemudian Allah menyeru menceritakan Nabi Ibrahim, ya karena Nabi Ibrahim itu diklaim oleh semua agama, bahkan orang musyrik. Kalau mereka bisa menerima Ibrahim, kalau mereka bisa menerima Nabi Ibrahim, kenapa tidak bisa menerima Nabi Muhammad? Itu sebenarnya yang ingin diajak, yang didialogkan oleh Allah kepada ahlul kitab dan orang musyrikin itu adalah itu. Ya. Jadi ini alasan kenapa kemudian Allah memanggil ya, menyeru kepada mereka agar bisa menerima ya syariat yang sudah ditentukan. Karena syariat ini hakikatnya sama dengan yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim. Nah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Nah ini. Ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim ya dengan beberapa kalimat. Ai bi awamirihi wa nawahu. Ya, dengan beberapa hal. Qila, menurut sebagian pendapat tafsirnya, qala Ibnu Abbas wa Qatadah, ya, jadi ujian Allah ke Nabi Ibrahim itu beberapa hal di sini adalah manasikul hajj, ya, beberapa manasik haji ya. Manasik haji. Apa itu? Seperti ihram. Ya, kal ihrami seperti ihram, wat tawafi dan tawaf, was-sa'i dan sa'i, war-ramyi dan lempar jumrah. Itu adalah syariatnya
Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Dan dulu sebenarnya mereka sama, Pak. Lakukan hal yang sama. Wa qala Ibnu Abbas hiya asyru khisalin. Menurut Ibnu Abbas, tafsirnya kalimatin itu, bahwa syariatnya Nabi Ibrahim itu ada 10. Ya, kanat fardhan fi syar'ihi. Ini wajib dulu di zaman Nabi Ibrahim. Wa hiya sunnah fi syar'ina. Tapi di zaman kita hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Apa 10 itu? Khamsun fir ra'si. 10 hal itu ada di kepala, ya, bagian kepala. Wa khamsun fil jasadi, dan 5 hal berkenaan dengan tubuh manusia, ya. 5 di kepala, 5 di tubuh, ya, bagian tubuh kita. Disebutkan ammallati fir ra'si, adapun 5 hal yang ada di kepala itu yang dulu menjadi syariatnya Nabi Ibrahim ada fal madmadatu, berkumur, ya. Kalau kita wudu berkumur itu syariatnya Nabi Ibrahim. Kalau kita wudu kan hukumnya sunnah, Pak. Ya, hukumnya sunnah berkumur-kumur. Kemudian wal istinsyaq, dan memasukkan air ke hidung. Nah, ini biasanya wudu juga, bagian wudu. Ini juga dulu Nabi Ibrahim itu wajib, di kita sunnah. Wasiwaki, dan memakai siwak, bersiwak. Itu Nabi Ibrahim wajib, kita sunnah. Ya, sikat gigi kalau sekarang, ya. Wa qassu syaribi, dan memotong kumis. Nah, ini juga sama. Nabi Ibrahim itu wajib, kita sunnah. Wa farqur ra'si. Nah, ini. Dan menyisir rambut. Ay farqu sya'rihi ilal janibil ayman wal janibil yusra. Nah, ini kalau bapak-bapak ini. Jadi kalau barangkali belum tahu keterangannya lah ini. Menyisir rambut dengan dibelah kanan dan kiri. Nah, ini. Jadi kalau sisiran kanan sama kiri itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Kalau menurut riwayatnya Ibnu Abbas, ya. Jadi wajib di zaman Nabi Ibrahim, di kita sunnah. Ya. Itu 5 hal, ya, 5 hal yang disyariatkan ke Nabi Ibrahim sebelumnya. Ya. Wa ammal lati fil badan. Adapun yang 5 hal yang melekat pada badan kita itu adalah fal khitan, berkhitan. Ya, sunat. Wa halqul anati. Ya, ini bulu kemaluan, ya. Kemudian wanatful ibti, mencabut bulu ketek. Wa taqlimil adfali, dan memotong kuku. Wal istinja'u bil ma, dan bersuci dengan menggunakan air. Nah, ini yang melekat di badan. Tadi yang di bagian kepala itu, lah ini yang bagian badan. Nah, wa qara Ibnu Abbas wa Abu Hayya Ibrahim, ya, kata Ibrahim itu dalam riwayat yang lain, kalau kita kan wa idzibtala Ibrahim rabbuh. Ya kan? Nah, di riwayat yang lain ini bacanya Ibrahimu rabbah. Ya, biraf'i Ibrahim, Ibrahimnya dibaca rafa. Kemudian rabbahunya dibaca, rabbuhunya dibaca nasab, rabbah. Ya, jadi ada bacaan lain Ibrahimu rabbah, bukan Ibrahimu rabb. Nih, mana balik-balik. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Ada yang baca Ibrahimu rabbahu. Ya, dhammah dan fathah. Maksudnya di sini adalah wal makna anna Ibrahim da'a. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, Pak, rabbahu, kepada Allah, bi kalimatin, dengan beberapa kalimat permintaan. Minas sama ka fi'lil mukhtabiri. Ya. Fa atammahunna, kemudian ketika Nabi Ibrahim berdoa, kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakan permintaannya itu, ayqama biha haqqal qiyam wa adaha ahsanat ta'diyah min ghairi tafritin. Jadi ketika meminta Nabi Ibrahim kemudian memohon dengan, ya, tadi yang disebutkan itu, beliau lakukan dengan sepenuh hati, gitu, ya. Perintah-perintah yang di atas disebutkan tadi dilakukan dengan benar, ya. Haqqat ahsanat ta'diyah. Nah,
Kemudian karena Nabi Ibrahim melakukannya dengan sepenuh hati, Allah pun menjawab ya. Dan ini untuk mencarikan titik temu ini dengan agama-agama lain ya. Qala, kemudian Allah berfirman ke Nabi Ibrahim, "Inni ja'iluka lin-nas imama." Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu pemimpin bagi manusia. Ai qudwatan, menjadi pemimpin fiddin, dalam urusan agama. Dan ini berlaku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya dalam agama-agama besar Nabi Ibrahim itu tetap disebut, Pak. Ya, tidak ditinggalkan. Bahkan kita tahiyat itu juga harus ada Ibrahim. Bapak tidak boleh misalkan meninggalkan wa ala ali Ibrahim, itu nggak sah tahiyatnya itu. Ya, masih dibawa. Ini bukti kebenaran firman Allah ya. Jadi tetap dilestarikan. Dan agama-agama lain masih juga merujuk juga. Bahkan ada aliran Ibrahim, Abraham, Pak? Walaupun tidak sholat juga itu. Ya, inni ja'iluka lin-nas imama. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim bersungguh-sungguh dalam ibadahnya itu, lantas Allah berfirman bahwa inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya, imama. Kemudian ketika Nabi Ibrahim mendapatkan kepastian seperti itu, qala, ya, ketika Allah mengatakan aku akan jadikan kamu, Nabi Ibrahim kemudian memohon, wa min dzurriyyati, saya mohon tidak hanya saya, tapi juga anak keturunanku. Nah gitu. Ai waj'al min ba'di auladi a'immatan yaqtadi bihim fid din. Kalau boleh memohon jangan cuma saya ya Allah, tetapi juga anak keturunanku. Nah ini permohonan Nabi Ibrahim. Qala, kemudian Allah menjawab, la yanalu ahdil zalimin. Ya. Ya, kira-kira bahasa kitanya, tentu saya tidak mungkin akan menjadikan pemimpin itu orang-orang yang zalim. Ya, tidak mungkin. Artinya permintaan Nabi Ibrahim itu di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu di 124 ya. Jadi ini rangkaian ya, setelah Allah menyeru Bani Israel, karena kita lihat beberapa kali melakukan pertentangan, tapi Allah masih berkenan untuk memberikan kesempatan, diajak dialog dengan ayat 122 tadi, bahwa sebenarnya Bani Israel itu sudah banyak mendapatkan kenikmatan. Bahkan kitab suci pun mengalami 2 kali, bahkan 3 kali ya dengan Injil itu. Ya, dan seterusnya. Masih belum cukup, Allah ajak untuk mengingat bagaimana Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu dulu beribadah kepada Allah dan meminta. Dan kemudian permohonannya dikabulkan oleh Allah, dan Allah jawab akan dijadikan pemimpin atas manusia, dan Nabi Ibrahim meminta agar tidak hanya dirinya tetapi juga anak cucunya, dan itu semua dikabulkan oleh Allah. Maksudnya adalah di antara cucunya Nabi Ibrahim nanti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ke sana, Pak. Arahnya ke sana ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah ini. Jadi kalau kemudian kalian tidak mau menerima, itu yang jadi persoalan. Ya, itu yang jadi persoalan dan yang menjadi masalah. Ya. Jadi ini Allah ingin mengajak ya, sekali lagi ahlul kitab agar berpikir ke sana. Ya, berpikir ke sana. Terlebih dalam Taurat pun sebenarnya sifat-sifat Nabi itu sudah dijelaskan dengan detail ya. Ya, dengan detail. Dan ini karakternya Al-Qur'an, Pak. Jadi kalau ibarat jalan itu, satu saat dia lurus, nanti ada naik tanjakan, ada turunan, ada belokan dan seterusnya. Sama nanti kalau Bapak baca, misalkan mau baca Al-Qur'an atau terjemahan atau tafsirnya, biasanya di sela-sela cerita itu akan diselipkan yang lain ya. Ya, diselipkan yang lain. Ya, yang jadi persoalan adalah begini, kadang kita ini baru jalan doang sudah berhenti gitu ya. Jadi belum nyampe tanjakan, belum nyampe turunan. Ya, akhirnya kan pemahaman kita parsial, sepotong-sepotong. Nah, ini yang seharusnya kita kita kembalikan ya.
Karena sebenarnya Al-Quran itu ya satu kesatuan. Nanti dalam istilah yang lain itu ada al-wihdah al-mawdu'iyah, satu kesatuan tema. Ya karena ini bukunya tebal kira-kira gitu ya. Dan kadang kita tidak sabar untuk membaca ya dari ayat ke ayat, surat ke surat ya. Padahal sebenarnya ya tadi itu. Harapannya adalah dengan kita bisa mengakses informasi yang ada di dalam Al-Quran. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan ahlul kitab yang sebenarnya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali. Dan ini tidak hanya di masa Nabi, Pak ya. Ayat ini tetap berlaku sampai sekarang. Ya. Ayat 122 itu berlaku sampai sekarang. Artinya pintu taubat itu masih terbuka sampai sekarang. Ya. Jadi Allah ceritakan itu agar mereka bisa memahami bahwa sebenarnya sudah cukup panjang, sudah cukup banyak kenikmatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Ya, tetapi balik lagi ya, pilihan itu ada di mereka ya. Kalau bagi kita yang tidak mengalami menjadi ahlul kitab ya, ini menjadi pelajaran ya bahwa diberikan kenikmatan oleh Allah itu belum tentu juga ya. Belum tentu juga menjadikan orang yang mendapatkan nikmat itu semakin baik. Ya, belum tentu juga akan semakin dekat dengan Allah. Bisa jadi seperti kasusnya Bani Israel itu kan sebaliknya. Diberikan 10 kali kenikmatan, 10 kali juga melakukan pengingkaran. Ya, dan Allah pun masih memberikan kesempatan di waktu-waktu yang lain. Ya, waktu-waktu yang lain. Nah, kira-kira itu ya, sampai ke ayat 24, kemudian Allah selipkan di situ cerita tentang Nabi Ibrahim. Harapannya adalah mungkin punya perspektif yang lain dan bisa menerima risalah yang dibawa oleh Nabi ya. Karena Rasulullah itu juga bagian wa min dzurriyyati tadi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Ada, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf, tadi disebutkan kalau Bani Israel itu kitabnya Taurat, Pak Ustadz, Ya. kalau nggak salah. Tapi mereka dapat juga Al-Quran itu. Padahal Al-Quran kan waktu itu belum diizinkan, Pak Ustadz. Ya. Itu aja, terus keduanya, Bani Israel itu apa identik dengan Israel sekarang itu? Ya. Itu aja. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bani Israel memang diturunkan kepada mereka Taurat. Ya, ini di masa Nabi Musa, Pak. Tetapi ketika Rasulullah diutus, kan bangsa Yahudi itu ada yang di Madinah. Ya, di Madinah belum seperti sekarang. Madinah dulu, Madinah zaman dulu itu ada komunitas-komunitas Yahudi, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin pernah baca sejarah Nabi, itu nanti di Madinah ada namanya Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Itu adalah klan-klan Yahudi yang tinggal di Madinah waktu itu. Ya, waktu itu. Artinya apa? Mereka, bangsa Yahudi itu kan sudah baca Taurat, ya kan? Tapi di saat yang sama mendapati proses Al-Quran turun. Nah gitu loh. Di saat yang sama mereka mendapati kesempatan bertemu dengan Nabi, mendengar langsung Al-Quran turun. Gitu. Makanya inilah ayat, kenapa kemudian khitabnya ya Bani Israel? Karena mereka juga hadir, ada. Eksistensi mereka itu ada di waktu itu. Ya. Nah, itulah kenapa di ayat 122 itu Allah katakan wa anni faddaltukum. Itu kan kelebihan namanya. Kamu tuh sudah dapat bonus, Taurat dapat, Quran pun ketemu kan gitu. Gitu Pak maksudnya, Pak. Dalam hal ini ya Quran juga berlaku bagi mereka. Cuman kan persoalannya kan mereka beberapa tidak mau, Pak. Gitu loh. Padahal tadi sudah dijelaskan ya
bahwa kalau masalahnya tidak bisa menerima Nabi Muhammad, padahal di Taurat disebutkan, kan sudah jelas, kan gitu. Di Taurat itu disebutkan terkait dengan Nabi Muhammad itu disebutkan. Dalam beberapa kesempatan yang lalu kan sudah kita jelaskan. Berapa kali orang Yahudi itu ngetes Nabi. Kenapa? Karena sebenarnya dia sudah tahu di Taurat itu ada. Ya, pemahamannya tidak mungkin beda dengan Taurat. Makanya sebenarnya orang-orang Yahudi yang mencoba bertanya kepada Nabi itu bukan karena mencari jawaban, Pak. Hanya ingin memastikan saja bahwa apa yang disebutkan Taurat itu sesuai dengan realitanya. Tapi kan faktanya tetap saja tidak mau beriman. Itu loh. Jadi konteks ayat 122 itu, Pak. Jadi bahwa Al-Quran dalam hal ini ya tidak hanya berlaku untuk umat Islam, tapi untuk siapapun. Makanya yang kemarin kita sampaikan, termasuk di surah Al-Bayyinah ya, ini berapa kali saya sampaikan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tadi yang wihtah maudhu'iyah dia. Satu kesatuan tema. Jadi nanti kalau Bapak mau tarik semua ayat, semua surah dalam Al-Quran tuh benangnya sama, satu. Ingin mengajak tauhid kepada Allah. Karena risalah para nabi dan rasul sebelumnya itu sama. Satu misi, tidak ada yang beda. Tidak ada yang beda. Makanya dalam Al-Quran semua nabi disebut. Termasuk Nabi Ibrahim sendiri yang diklaim orang musyrik itu. Ya. Maka Ibrahimu Yahudiyan, kan gitu. Wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kan belum lahir. Islam belum lahir maksudnya kan gitu. Tapi kan sudah sebelum-sebelumnya. Tapi kan Al-Qur'an mengklirkan ya, mengklarifikasi bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Jadi agama hanif itu semuanya, Pak. Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu hanif semua. Ya, itu begitu. Makanya semuanya dapat. Nah, dalam konteks orang Yahudi dia lebih lagi. Kenapa? Mendapati Taurat, mendapati Quran. Makanya dikatakan faddaltukum 'alal alamin. Yang lain lo nggak dapat. Yang lain-lain nggak dapat. Tadi kita sebutkan Nasrani itu tidak banyak, Pak. Yahudi yang banyak. Yahudi itu banyak. Yaitu yang disebut Bani Israel itu. Makanya nanti dalam tafsir pun ada diskusi panjang ya terkait dengan Israiliyat. Ya, ada kitab khusus Israiliyat wal Mawdu'at. Itu terkait dengan Israiliyat. Riwayat-riwayat Israiliyat itu kemana-mana. Ya, kemana-mana ya pengingkarannya kemana-mana juga. Nah, makanya balik lagi ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa, ya jawabannya itu. Ya karena Al-Quran itu kitab terakhir, ya harus mengcover semua agama. Mengcover semua agama. Maka di sini Allah mengajak dialog semua. Bahkan musyrikin yang mengklaim Ibrahim pun diajak berbicara di situ. Ya, dalam konteks memberikan jalan ya. Tapi kalau misalkan tetap tidak mau ya sudah. Balik lagi ayatnya fadzakir innama anta mudzakir. Ya, tugas Nabi hanya menyampaikan. Misalkan sudah dijelaskan, wong bukti-bukti kitab suci juga sudah jelas. Arkeologisnya juga sudah terang. Tapi tetap ditolak yaitu urusan masing-masing. Jadi kira-kira gitu Pak ya. Jadi mereka tetap juga sebenarnya kena khitab Al-Qur'an. Artinya tidak bisa mengelak dari Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an juga mengcover semua yang ada di Taurat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa yang ditanyakan? Oh ya. Apakah bangsa Israel sekarang itu yang dimaksudkan Bani Israel ya? Atau apakah hanya sebatas itu atau ada yang lain? Ya. Jadi kalau dilihat dari sejarah Pak ya, bahwa yang disebut Bani Israel itu adalah semua keturunan Yakub. Pertanyaannya, apakah semua keturunan Yakub, Nabi Yakub, itu hanya bangsa Israel? Apakah hanya itu? Terbuka nggak kemungkinan misalkan dia diaspora ke negara lain? Mungkin kan? Kalau mungkin, kalau berdasarkan klausul ini,
Maka yang disebut Bani Israel tidak sebatas bangsa Israel. Ya, tidak sebatas bangsa Israel. Mungkin barangkali ternyata dalam silsilah kita ketemu juga. Berarti kita dalam titik genealoginya Bani Israel. Tinggal dilihat, Pak. Bani Israel tidak selalu konotasinya buruk. Enggak. Ahlul kitab tidak semuanya buruk. Dalam Islam itu tidak semuanya dinilai jelek ya. Maka dalam tafsir pun nanti dipilah ya. Israel tidak semuanya buruk. Bahkan Nabi itu dalam hadisnya, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhu. Janganlah kalian mudah membenarkan ahlul kitab, tapi jangan juga mendustakan. Gitu. Jadi tidak boleh kita gegabah juga menilai ahlul kitab itu. Jadi tidak semuanya salah. Jadi ketika disebut kita bahas seperti ini bukan karena mereka salah semua, enggak. Karena masing-masing 50-50, Pak. Kemungkinan dan peluang itu ada. Yang ngotot tidak mau berubah ada, yang mau kembali pun juga banyak. Makanya nanti yang mau beriman ya, itu nanti akan meriwayatkan beberapa cerita ya dari Bani Israel seperti Abdullah bin Salam ya, Ka'bul Akbar itu dulunya adalah orang Yahudi, Pak, tapi masuk Islam dan taat. Nah, penjelasan mereka itu nanti akan masuk ke kitab-kitab tafsir. Nah, nanti kalau masuk ke kitab-kitab tafsir, maka para ulama memberikan warning. Jadi nanti dalam hal Israiliyat, cerita-cerita yang bersumber dari Bani Israel itu ada 3 kategori. Ada riwayat-riwayat yang sejalan dengan nas. Ya, ada riwayat-riwayat yang tidak bertentangan dengan nas sharih Al-Qur'an atau hadis sahih. Maka kita boleh mengambil. Ya, jadi kita tidak tolak. Kita terima. Ada juga nanti riwayat-riwayat yang istilahnya al-maskut anhu, itu percaya boleh, enggak apa-apa, kira-kira gitu. Percaya boleh, tidak, enggak juga tidak berpengaruh. Jadi kita percaya, tidak percaya itu juga tidak mempengaruhi keimanan. Nah ini ya maskut anhu, kita ya biasa saja. Ya. Tapi nanti ada yang harus kita tolak. Yang kita tolak apa? Yang kita tolak adalah riwayat-riwayat Israiliyat yang jelas-jelas bertentangan. Contoh ini biasanya ini sering kita dengar ya. Nabi yang penyakitnya parah sampai keluar belatung, Nabi Ayub. Itu Israiliyat, Pak. Ya, cerita Israiliyat. Kenapa Israiliyat? Karena para nabi dan rasul itu punya namanya ismah. Ya. Jadi apa ya? Terjagalah. Jadi kalaupun tuh sakit tapi tidak sampai pada hal-hal yang di luar batas lah, kira-kira menjijikan dan yang lain. Nah, itu kan tidak sampai sejauh itu. Atau mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita cincin Sulaiman. Ya, itu yang kemudian dicuri setan, kemudian setan berubah wujud menjadi Sulaiman. Nyamar ya, kemudian itu banyak cerita-cerita begitu. Dan memang biasanya cerita-cerita Israiliyat itu kalau kita dengar itu menarik gitu ya, menarik. Jadi cerita cincin Sulaiman itu karena yang sakti cincinnya Sulaiman gitu. Dan ini tidak pernah lepas, Pak. Nah, dalam cerita Israiliyat itu akhirnya apa? Suatu ketika Nabi Sulaiman itu mau wudu. Cincinnya dilepas, titipin istrinya. Lah ketika dititipin istrinya, setan berubah wujud jadi Sulaiman. Gitu loh. Dan mengambil cincinnya itu. Nah, setelah wudu kan, karena Sulaiman gak bawa cincin, istrinya kan gak tahu kan, yang bawa cincin siapa? Berarti ini kata yang setan yang menyerupai Sulaiman, dia yang palsu, saya aslinya, ini cincinnya. Nah kan, itu Israiliyat, Pak. Nah kayak gitu maksudnya. Jadi cerita-cerita yang begini ya kita harus tolak. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir juga ada beberapa yang harus dicermati ya. Ya karena memang ahlul kitab ya, dalam hal ini orang Yahudi itu literasinya lebih banyak dibandingkan kita. Ya. Umat Islam kan dari titik nolnya kan zaman Nabi saja kan. Lah mereka sudah ada modal tuh.
yang tadi Bapak tanya. Ketika Nabi diutus, mereka sudah banyak referensi. Makanya kalau Bapak Ibu dengar atau baca ayat wa yas'alunaka 'anir ruh, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain dan yang lain. Mereka bertanya tentang Zulkarnain. Itu kan Nabi nggak ngalamin. Mereka bertanya tentang ruh, Nabi nggak ngalamin. Atau nabi-nabi terdahulu, Nabi nggak ngalamin, Pak. Ashabul Kahfi, Nabi kan nggak ngalamin. Makanya biasanya Nabi akan jawab, nanti saya nunggu wahyu. Nah, itu. Jadi wahyu itu yang menunjukkan otentitas Rasulullah, bahwa yang disampaikan itu berdasarkan wahyu, bukan karangan. Lah itu semua ahlul kitab yang mencoba mengklarifikasi ke Nabi itu clear, fix, semua sama. Jawaban tentang ruh sama dengan di Taurat. Makanya kan redaksi ayatnya wa yas'alunaka 'anir ruh. Firman Allah, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakan wahai Muhammad, ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan kemampuan untuk memahami terkait ruh kecuali sedikit. Nah gitu, sama. Nah itu orang Yahudi memastikan, lah ini sama. Ya, padahal Nabi Muhammad nggak pernah belajar. Ke siapa belajarnya? Kan gitu, nggak pernah belajar. Ya ini kebenaran wahyu itu sebenarnya sudah berapa kali orang-orang Bani Israel, ya dalam hal ini orang Yahudi, memastikan bahwa itu sebenarnya benar. Makanya beberapa masuk Islam, tapi sebagian yang lain enggak, tetap konfrontasi. Bahkan koalisi dengan kafir Mekah untuk memerangi Nabi. Itu kejadian yang lainnya. Itu. Dan itu berlaku sampai sekarang, Pak. Berlangsung sampai sekarang. Jadi orang-orang yang seperti itu berlangsung sampai sekarang, orang-orang yang musyrikin pun juga berlangsung sampai sekarang. Yang beriman, yang enggak. Ya itu hukum alamnya begitu. Oke, ada lagi? Silakan. Oh, Pak Sofan. Wow. Ustaz, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman, ya, terkait dengan Yahudi, Nasrani sama Islam. Mohon dijelaskan, nanti dikaitkan dengan ayat falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Itu Ustaz. Baik. Oke. Jadi dalam konteks risalah, ya, Nabi ini diberikan tugas, ya. Tugas kenabiannya adalah mengajak orang ke jalan yang benar. Kan gitu. Jadi yang kita baca sampai ayat 122 ini tentang risalah, ya. Risalah itu bagaimana Rasulullah itu mendapatkan tugas, ya, bahwa objek dakwahnya itu tidak hanya orang musyrikin, ya, tetapi juga ahlul kitab. Konteksnya itu sebenarnya, Pak. Jadi objeknya dakwah Nabi itu tidak hanya orang-orang paganisme di Mekah, tetapi juga ahlul kitab. Ya, tempo hari ada yang nanya tentang Najron itu di mana? Ya, di bangsa Arab dulu ada ya Nasrani Najron, ya. Najron itu masih wilayah Saudi, Pak. Bapak nanti kalau mau searching di Google itu bagian utara kalau saya tidak salah itu. Itu bagian wilayah Najran itu, ya. Nah, semua itu mendapatkan risalah, ya, objek dari risalah kenabian. Makanya Nabi itu selain berdakwah dengan oral gitu, ya, ceramah dan yang lain, juga korespondensi, dikirimin surat. Ya, surat-surat Nabi untuk memeluk Islam itu, ya, memeluk Islam. Itu satu, ya. Jadi konteksnya adalah ini dalam hal ajakan untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, apa kaitannya dengan ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha? Ini ada di surat apa, Pak? Asy-Syams, ya? Asy-Syamsi wa duhaha. Nah, kalau ayat wasyamsi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ini dalam konteks asal kejadian manusia. Beda, softwarenya kita. Nah, kalau tadi eksternal, ya, eksternal, bahwa Nabi punya tugas, ya, tugas untuk menyampaikan, dan kemudian
Allah dalam Al-Quran menceritakan dengan kisah-kisah Nabi terdahulu. Ya, ini satu diantaranya fungsinya adalah untuk menguatkan Nabi. Menguatkan apa? Bahwa penolakan dan penolakan itu bukan hanya kamu. Kira-kira gitu ya bahasa kitanya ya. Tetapi nabi-nabi terdahulu pun juga seringkali mendapatkan penolakan dari kaumnya. Jadi untuk mengukuhkan bahwa resiko perjuangan Nabi itu resiko yang lumrah ya, untuk tugas kenabian. Oke, balik ke fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini bicara tentang softwarenya manusia. Kalau ayat ini bicara tentang asal usulnya, itu kan awalnya kan wa nafsi wa ma sawwaha. Allah bersumpah demi jiwa dan kesempurnaan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepada manusia itu kecenderungan. Jadi kita itu punya potensi, Pak. Dalam diri kita itu potensi fujur dulu. Kecenderungan orang itu berbuat jelek. Wa taqwaha. Potensi orang dua. Kecenderungan berbuat baik, kecenderungan berbuat buruk. Semua tanpa kecuali. Softwarenya itu. Ya. Makanya kemudian di ayat setelahnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, maka beruntunglah orang yang berusaha mensucikan jiwanya. Karena jiwa itu, Pak, jiwa itu sebenarnya kalau dia jernih, dia akan mencari kecenderungannya yang baik. Akan mengarah kepada yang benar. Tapi kan jiwa orang ini kan ya tadi kecenderungannya kan dua. Ya. Jiwa itu lebih mudah, walaupun ada dua ini, yang cenderungnya orang lebih mudah diajak yang buruk. Ini meskipun bayar berangkat ini, Pak. Yang buruk ini. Yang baik ini kan seringnya gratis, Pak. Susah ini. Ya karena itu softwarenya begitu. Makanya ayat qad aflaha man zakkaha itu membersihkan itu kan butuh usaha. Nggak bisa gratisan, nggak bisa. Butuh effort ya. Butuh usaha keras bagaimana untuk membersihkan. Nah, karena kecenderungan ini kalau diikutin, dia akan ngarah ke yang destruktif. Nah, ini kembali lagi, ini bentuk software. Jadi kalau kita tidak pernah upgrade softwarenya, ya begitu aja. Coba dilihat. Ya, siapapun yang belum pernah mendapatkan pesan dakwah ya, atau apa ya, sentuhan kebaikan yang lain. Kalau ditanya kecenderungan jiwa orang, itu pasti akan mengarah keburukan. Ya, keburukan. Ya ini, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa disebutkannya fujur duluan, ya kan? Ayat kan nggak mengatakan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha. Tapi kan fujur dulu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu artinya memang dominannya orang itu senangnya ke buruk. Kalau baik itu pasti butuh usaha. Kalau buruk ya butuh usaha tetapi senang saja. Makanya mahal pun dibayar. Kan gitu. Jadi konteksnya itu, Pak ya. Jadi kalau fa'alhama fujuraha itu dalam konteks software bawaan kita ya, termasuk kaitannya dengan yang kita bahas. Ya sama, sebenarnya orang Yahudi itu yang jernih berpikir, dia akan menerima. Karena potensi itu kan sama. Ya, potensinya sama. Tapi yang karena faktor lain itu begini. Ada orang Yahudi itu yang tidak mau menerima Islam karena faktor sosialnya, Pak. Kalau nanti saya menerima risalahnya Muhammad, tentu status dia sebagai pemimpin kan hilang. Ya kan? Pemuka bangsa Yahudi hilang. Tentu akan berimbas pada fasilitas yang lain. Tidak akan ada lagi yang tidak akan dihormatin orang, kan gitu. Makanya dalam ayat warrohbaniyah itu rahib-rahibnya. Rahib-rahib Yahudi itu sebenarnya mereka alim. Dalam konteks kita kayak kiainya gitu. Kenapa? Mereka baca Tauratnya. Tahu gitu. Kalau yang awam kayak kita kan nggak ngerti. Tapi kan dia dilema juga. Kalau saya terima, reputasi saya habis. Tapi kalau saya tolak, saya akan tetap menikmati semua selama hidup. Gitu. Selama hidup dia akan menikmati.
Tapi kalau dia menerima risalah Islam, maka ya resikonya adalah ya sudah tidak dianggap, bahkan akan dicap pengkhianat oleh pengikutnya kan gitu. Jadi lebih ke sana. Ya, ya sekali lagi itu pilihan ya, pilihan-pilihan yang sudah Allah tentukan seperti itu ya, tentukan seperti itu. Ya, tinggal balik lagi. Ya, mungkin yang mengalami itu akan dilema juga ya, harus memilih yang mana. Ya, akan memilih yang mana. Misalkan kita pun ditanya misalkan ya, bagaimana pendapat Anda ketika hidup di zaman Nabi? Itu kan jawabannya bisa dua, Pak. Iya, kalau kita hidup di zaman Rasulullah itu termasuk barisan yang beriman, kan gitu. Karena pilihan juga sulit loh, Pak. Jangan dianggap mudah. Ada ruang dan waktu di sana. Ya, bisa dibayangkan bagaimana Nabi diembargo di Mekah itu kan gimana? Gak ada suplai air dan yang lain. Itu kan sebuah hal yang rumit ya. Belum lagi seperti Bilal yang dipaksa untuk keluar dari Islam. Ya, itu kalau nggak kuat-kuat orang ya juga bisa murtad lagi. Sampai Abu Bakar memerdekakan pun dicela kan. Ngapain budak hitam aja kamu beli mahal? Digituin kira-kira bahasanya ya. Itu ada di juz 30 itu ya. Ya, itu pilihan. Nah gitu ya. Itu pilihan. Nah kita bersyukur ya, kita berada di era yang mungkin tidak seperti itu ya. Walaupun dalam konteks yang lain. Nah sekali lagi, makanya ketika kita baca seperti ini, ya setidaknya yang muncul pada diri kita adalah syukur tadi ya. Kita berada di satu, sudah ditakdirkan muslim. Kedua, ya tinggal meneruskan yang baik kan gitu. Dan meneruskan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Gitu. Saya kira itu, Pak. Ya, bedanya dari dua tadi. Masih ada? Pak Haji Isa mungkin? Alhamdulillah. Ya, silakan kalau masih ada. Satu lagi ya, kalau kita tambah satu lagi di ayat 125 ya, setelah Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim yang menjadikannya sebagai imaman linnasi imama, yang kita bisa saksikan di syahadat. Dalam tasyahud, tahiyat itu ada nama Nabi Ibrahim juga, dan tidak hanya beliau, wa ali Ibrahim kan gitu. Wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas. Ya, dan ingatlah ketika kami jadikan al-bait. Ini bukan nama travel, Pak ya. Wa idz ja'alnal baita maksudnya Baitul Haram ya. Ai jami'il haram. Nah, kita tahu kalau Bapak di Mekah itu ada kan batas tanah haram gitu ya. Wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas. Itu sudah dari zaman Ibrahim ya. Di ACC-nya di zaman Nabi Ibrahim. Mathabatan linnas ai marja'an. Jadi Baitul Haram itu sebagai tempat kembali bagi manusia. Makanya ide internasionalisasi haji itu sebenarnya berangkat dari sini, Pak. Ya, karena sesungguhnya Baitullah itu tidak hanya muslim. Ya kan? Kalau lihat ini tidak hanya muslim dulunya. Wa ja'alnal baita mathabatan linnas. Mathabatan linnas, tempat kembali. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar dulu orang musyrikin Quraisy itu juga tawaf, ya karena itu. Walaupun caranya salah. Ya, caranya salah. Ai marja'an lahum. Sebagai tempat kembali. Fa innahum yathubuna ilaih. Karena mereka yang datang ke tanah haram itu akan diberikan pahala. Jadi ya diberikan pahala. Yaitu yang sholat pun dilipat gandakan. Kalau berbuat dosa pun juga dilipat gandakan.
Ya, yasubuna ilahi kullu am bi a'yanihim au bi amsalihim. Ya, dengan waktu-waktu tertentu setiap tahun ya. Kama qala Al-Hasan. Ini tafsirnya Al-Hasan ya. Sementara di tafsir yang lain disebutkan la yansarifu anhu. Maknanya mathabatan linnas itu adalah tidak ada satupun orang la yansarifu anhu ahadun illa wa huwa yatamanna al-audu ilaihi. Jadi kalau ada orang pernah ke sana itu pasti pengen balik lagi. Ya kan, Pak? Pengen ngulang lagi kan? Nah, itu ayatnya ini. Kenapa orang ke sana itu pengen balik lagi? Ya, wa huwa yatamanna al-audu ilaihi. Ya. Wa huwa yatamanna al-audu ilaihi. Ini menurut tafsirnya Ibnu Abbas dan Mujahid ya, Mujahid. Sementara dalam tafsirnya yang lain disebutkan mathabatan linnas itu maksudnya adalah ja'alnal ka'bata mawdi'us thawabin. Jadi Ka'bah ini yang jadi titik sentralnya ya. Yusabuna bi hajjihi wa i'timarihi. Jadi akan diberikan pahala ketika kita haji atau umrah. Tidak hanya mathabatan linnas, tetapi juga wa amnan. Ya, jadi juga diberikan keamanan, ay maudi'u amnin. Ya. Makanya waktu Fathu Makkah itu faman dakhalahu kana amina ya. Jadi siapapun yang masuk ke Mekah ya, ke Ka'bah itu pasti aman, atau tanah haram itu pasti aman. Wa amna. Itu lanjutannya. Kemudian apa ini? Selain dijadikan Baitullah sebagai tempat kembali, tempat yang aman, kemudian wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kok jadi panjang ayatnya? Wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, dan ambillah dan jadikanlah tempat salat maqam Ibrahim. Itu di belakang batu itu ya, batu yang maqam Ibrahim batu. Informasinya dipindah itu benar Pak ya? Digeser, benar ya? Belum tahu ya. Wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadi diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas anna Ibrahim alaihissalam kana yabni al-bait wa Ismail yang ya, jadi ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah itu ketika naikin itu kan belum ada tangga dulu Pak ya. Jadi pakai batu itu. Pakai batu ya. Wa yaqulani, dan keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nanti di ayat selanjutnya itu. Jadi itu doa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Kemudian apa ini? Wahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan telah kami janjikan kepada Ibrahim dan Ismail antahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Ini sampai ayat 25 ya, 125. Dan telah kami janjikan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, dan keduanya antahhira baitiya, ya, menjadikan rumah Ka'bah itu, Baitullah, sebagai tempat suci ya. Bagi siapa? Lit-taifin, bagi orang-orang yang tawaf. Wal 'akifin, dan orang-orang yang duduk ya. Wal 'akifin war ruk'is sujud, dan orang-orang yang bersujud atau orang-orang yang salat. Ya. Ini dalam tafsirnya disebutkan qala Atha fa idza kana syakhsu ta'ifan. Ya, maksudnya di sini apabila seseorang itu melakukan tawaf fahuwa at-ta'ifin. Ya, makanya orang di Baitullah itu juga bertawaf. Wa in kana jalisan, kalau mereka duduk fahuwa minal 'akifin. Ya, kan ada yang duduk-duduk juga gitu. Wa idza kana musallian, kalau orang itu salat di sekeliling Ka'bah fahuwa minar ruk'is sujud. Ya, termasuk orang-orang yang bersujud ya. Jadi ini
penjelasan sampai ayat 125. Intinya bahwa ini lanjutan dari ayat sebelumnya terkait dengan permohonan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim, Allah juga lebihkan kaitannya dengan Ka'bah yang dijadikan tempat kembali, tempat yang aman, kemudian menjadi tempat suci bagi orang-orang yang bertawaf, beriktikaf, duduk, dan orang-orang yang bersujud ya, yang bersujud. Saya kira itu penjelasan sampai ayat 125. Oke. Ya. Iya. Iya. Aman di sini adalah aman dari serangan musuh dan yang lain, Pak. Sama dengan begini loh, Pak. Ketika ada bencana atau apapun, orang biasanya larinya kemana, Pak? Masjid. Masjid kan? Biasanya tempat pengungsian itu masjid. Ya, tempat pengungsian di masjid karena dianggapnya aman. Nah, Baitullah itu lebih aman dari masjid karena melebihi semua itu. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain, Dajjal pun tidak bisa masuk ke sana. Ya, tidak boleh ada pertumpahan darah. Tafsirnya yang lain ya, buruannya tidak boleh bapak buru, rumputnya tidak boleh dicabutin, kena dam bapak kalau nyabutin dan buru sana. Gitu. Jadi semuanya aman di situ. Itu maksudnya. Wa amna, dari segala sesuatu itu aman di situ. Itu dari dulu. Ya, dari dulu. Makanya pernah kita sampaikan, sebagian sahabat tuh enggak mau tinggal di situ, Pak. Takut. Ini kan tanah haram nih. Batas tanah haram. Benar kalau melakukan kebaikan itu dapat dilipat gandakan amal. Masalahnya, apakah kita selalu melakukan kebaikan? Gitu loh. Makanya juga dilema kan? Ada yang tinggalnya pada ke Taif sebagian ya. Karena merasa daripada saya melakukan kesalahan dilipat gandakan, yang mending keluar. Gitu. Jadi aman di situ, konteksnya di situ ya. Aman juga bisa berarti fisik, aman juga berarti yang tadi spiritual itu ya. Iya. Jadi memang itu dilindungi ya. Tanah haramnya itu. Iya. Ya termasuk tadi setiap orang ke sana pasti pengen balik. Pasti kepikiran pengen balik. Ya kalau dipikir loh Pak, lah apa sih yang kita cari di sana apa coba? Tanaman juga ndak ada. Yang ada batu-batuan doang kan? Tapi kan ternyata kecondongan orang kalau yang pernah berangkat pasti pengen balik. Ya, pengen balik. Apapun motifnya ya. Apapun motifnya. Nah itu bermula dari doanya Nabi Ibrahim. Iya kan? Doanya Nabi Ibrahim. Nanti banyak ayatnya Pak. Ya, ayat yang lain kenapa kemudian meskipun tandus tapi tidak kekurangan buah-buahan. Sana apa aja ada kan? Padahal pohonnya tidak ada. Itu berkahnya doanya Nabi Ibrahim. Ya, jadi beda dengan kita ya. Ya mungkin kalau Bapak rasa-rasain, sebenarnya kalau di kita apa aja ada kan? Tapi kan ternyata kadang ada yang hilang gitu, merasa ada yang hilang. Sebaliknya tempat yang lain sebenarnya tidak selengkap kita. Jadi kalau maksudnya selengkap kita itu tanaman di kita kan semua bisa tumbuh. Buah-buahan berbagai macam jenis ada, kan gitu. Bahkan ada yang mengatakan kalau surga itu pernah bocor ya bocorannya kita, bocorannya di Indonesia maksudnya gitu ya. Karena semua fasilitas buah-buahan itu ada. Beda dengan Timur Tengah yang gersangan dan yang lain. Jadi wa amnan di sini adalah tempat aman, yaitu ya tenang. Jadi bisa bermakna fisik dan bermakna spiritual. Kenapa? Ya, ya tinggal kita lihat benar nggak ayatnya. Ya. Karena begini Pak, di Mekah dulu pernah juga ada apa ya tahun berapa 7 bulan berapa itu? Nah iya. Tapi secara umum tetap dilindungi. Dua tanah suci itu tetap di. Kalau ayatnya tadi wa amna, masih aman lah. Ya paling tidak kalau misalkan ada Dajjal sana paling aman, terproteksi. Yang lain nggak ada jaminan. Dua tanah suci itu ada jaminan. Mekah itu ya, maksudnya yang tanah haram ya, bukan keseluruhan Mekah ya. Batas tanah haram itu yang mungkin Bapak pernah lihat.
ada plangnya itu. Batas tanah haram itu yang kemudian beda. Jadi kalau masuk ke tempat itu ya beda frekuensinya dengan tempat yang lain. Oke, masih ada? Cukup ya? Baik, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.